Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, saya akan memberikan sebuah respon, ya, reaksi ataupun menjawab pertanyaan dari teman-teman yang belakangan ini masuk kepada saya, ya. Oke, jadi terkait fenomena duka, sebenarnya berita duka yang datang dari panggung hiburan tanah air, yaitu almarhum Stevi Agnesia. Oke, jadi beberapa waktu lalu, ya, itu kita dihebohkan dengan berita duka, yaitu meninggalnya almarhum Mbak Stevi, yang mana kita ketahui, ya, bahwasanya dalam pemberitaan tersebut adalah beliau dikabarkan sakit beberapa waktu lalu dan kemudian akhirnya dikabarkan meninggal dunia baru-baru ini. Oke, di sini sebenarnya tidak ada sesuatu yang luar biasa, ya. Namanya orang meninggal kan begitu. Pastinya dalam keadaan berduka dan juga sebagainya. Hanya saja saya agak miris dengan fenomena yang saat ini diisukan, ya. Terkait pemberitaan bahwasanya meninggalnya itu diisukan tidak wajar dikarenakan tentang ilmu-ilmu atas pengaruh ilmu-ilmu metafisik, santet dan juga lain-lain. Ya. Dan juga banyak sekali yang menunggangi berita-berita ini yang akhirnya membelokkan berita ini semakin jauh dan semakin menuju kehancuran nih beritanya. Yaitu diduga almarhum terkena dalam tanda kutip santet. Ya, oke. Saya menanggapi dulu, ya, terkait tentang apa sih santet. Jadi banyak sekali orang di luar sana ngomongin tentang santet tapi tidak paham betul-betul tentang santet. Ya, dia tidak paham tentang non medis secara seutuhnya hanya karena dia praktisi, dia tahu, jadi seolah-olah dia menguasai tentang bidang santet. Apa sih santet? Ya kan? Saya bilang santet ini bukanlah sihir, ya. Santet ini adalah fenomena mengirimkan sesuatu kepada orang yang dijadikan korban atau orang yang dijadikan target dengan tujuan-tujuan tertentu untuk menjatuhkan mental dan juga psikis ataupun psikologis daripada si korban, gitu. Nah, hal ini akhirnya membuat orang yang terkena santet ini, yang terkirimkan santet, dia akan melemah secara psikologinya, psikisnya, sehingga dia mudah untuk terkena penyakit. Oke, perlu digarisbawahi ini santet. Nah, setelah itu dia naik tingkatan menjadi teluh, ya. Teluh ini adalah sistem ataupun proses di mana ini menambahkan efek dalam daripada psikis yang telah jatuh karena santet tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah sihir, ya. Sihir itu apa? Seperti saya sering mengulas tentang sihir, bahwasanya sihir itu adalah satu fenomena, ya, satu sesuatu yang dilakukan ritual untuk menyakiti orang lain, itu adalah sihir. Apapun bentuknya, apapun jenisnya sihir. Dan itu dilakukan lewat jalur metafisik, gitu. Dan dalam gelombang otak tertentu, begitu. Nah, apakah sihir itu masih ada? Yes, sihir itu masih ada. Dari mulai zaman dahulu hingga zaman sekarang sihir itu masih ada. Namun tidak semudah apa yang dikatakan oleh para praktisi di luar sana tentang sihir. Karena sihir ini menurut saya adalah sesuatu yang cukup sakral, gitu. Tapi tidak mudah untuk dilakukan, gitu. Jadi yang saya tanggapi adalah kenapa sih kalian, ya, para praktisi di luar sana mudah sekali mengatakan santet hanya karena katanya dan beberapa keterangan daripada orang-orang ataupun orang yang bersangkutan. Di cross check dulu, kalian itu memiliki sebuah keilmuan, dianggap lebih paham, bahkan dijuluki sebagai orang pintar nih, paranormal nih. Dan harusnya lebih pintar daripada orang-orang itu. Tidak hanya asal menganggap aja untuk minterin orang lain, gitu. Jangan takut untuk gak dapat panggung nih dalam menyatakan sebuah kebenaran. Jangan katanya ada santet terus diiyakan, gitu. Nah, ini akan merugikan orang yang dituduh. Bahkan itu tidak ada dasar yang pasti untuk itu. Pun kalau seandainya memang ada, itu kan perlu dibuktikan prosesnya. Tidak serta-merta dikatakan, oh iya ini adalah santet tingkat tinggi. Santet tingkat tinggi itu yang gimana? Apakah mengirim bom ke rumahnya? Ataukah
ataukah mengirim drum galon gitu isinya adalah darah, ataukah mengirimkan kembang gitu mungkin 1 gerobak ke rumah. Ini santet tingkat tinggi itu yang gimana gitu. Jadi harus rinci memberikan sebuah penjelasan. Santet tingkat tinggi adalah santet yang dilakukan secara terus-menerus dan intensif dengan kurun waktu yang berkesinambungan. Mungkin dari awal mengirimkan kembang dulu, kemudian mengirimkan beras kuning, kemudian terus seperti itu sampai orangnya merasa betul-betul cemas gitu. Psikisnya kena. Karena ingat, 80% penyakit yang dialami manusia itu sumbernya adalah pikiran kita sendiri. 20% sisanya itu adalah faktor yang lain. Virus, ya kan, kemudian bakteri dan lain-lain lah 20%-nya. Jadi saya bisa katakan bahwasanya hal ini itu perlu dibuktikan baik itu secara ilmiah ataupun non ilmiah. Jadi jangan asal memberikan tanggapan, memberikan reaksi, khususnya kepada kalian para praktisi supranatural yang katanya sakti. Oke? Itu dari saya. Nah, santet ini ada apa enggak? Ya ada, santet itu ada, tapi santet yang gimana? Makanya saya jelaskan nih biar lebih jelas. Dan untuk detailnya mungkin kalian bisa searching tentang pengertian tersebut dari pengalaman yang pernah saya sampaikan di beberapa media, di medsos, juga di YouTube-nya mungkin yang terkenal begitulah. Saya banyak memberikan pemahaman tentang itu. Gitu. Oke, saya tidak mau berputar-putar tentang itu, ya. Kemudian bagaimana cara menanggulangi daripada santet itu sendiri ya? Sebenarnya kita itu hanya simple, kita tidak perlu mempercayai itu. Berpikirlah positif, sehingga hal positif yang selalu akan datang kepada diri kita. Sekalipun memang santet itu ada, tapi kita diminta untuk tidak benar-benar percaya akan fenomena tersebut. Gitu. Dan selanjutnya kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, karena sesungguhnya yakin dan percaya yang maha menghidupkan dan mematikan makhluknya, yaitu hanyalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada satupun makhluk yang punya kewenangan melebihi Tuhan. Itu yang perlu saya ingatkan. Jadi terkait fenomena yang terjadi pada almarhum Mbak Stefi Agnesia, saya ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari saya secara pribadi. Dan apa yang telah menjadikan pemberitaan untuk keluarga diabaikan. Ya, mungkin bisa saja kalau mau ada cerita ini menjadi panjang, ada saja pasti nanti yang menambahkan cerita, memberikan efek-efek cerita. Kemudian mungkin nanti akhirnya mengirim santet lagi. Mengirim santet nih ya, paham ya, mengirim santet tuh menakut-nakuti itu, menteror gitu. Mungkin dengan mengirimin apa ke rumah, bisa jadi itu. Dan kalau itu terjadi, abaikan itu. Ya. Karena saya yakin dan kita berpikir positif, maka hal positiflah yang akan sampai kepada diri kita. Intinya itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan juga kepada kalian yang telah terlanjur mengatakan itu. Tolonglah kalian berikan penjelasan itu secara rinci dan jelas dengan sumber yang pasti. Jangan asal memberikan statement hanya demi popularitas sehingga membuat orang lain menjadi gelisah, cemas dan juga yang lainnya. Dan ada orang yang dirugikan pasti namanya. Apalagi sampai mencatut siapa orang yang nyantet, tuh repot ini. Itu ya, seharusnya paham tentang kode etik itu. Kalau memang kalian betul-betul praktisi. Tapi kalau hanya katanya, saya juga nggak tahu tuh. Oke, itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya turut berduka cita sekali lagi kepada Mbak Stefi Agnesia beserta keluarga. Mudah-mudahan almarhum diampuni segala kehilafannya, dilipat gandakan amal baiknya, amal pahalanya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Rahayu Rahayu Rahayu. Thank you.